Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Junior 009. Ya, seperti janji gue minggu lalu, hari ini kita bakal ngebahas tentang CBR 150 facelift yang punya gue, alias si Bunga. Tapi kita bakal nge-reviewnya di garasi. Jadi kita mending pindah dulu ke garasi deh. Kita pakai cara-cara efek transisi yang gokil ya, kayak teleportasi akan kita lakukan in 3, 2, 1. Aduh, berantakan banget. Ya, ini motornya udah ada di samping gue. Kita bakal nge-review motor ini. Nah, kira-kira gimana reviewnya, kita bakal balik kameranya terus kita langsung review motornya. Nah, ini dia CBR 150 facelift gua, alias si Bunga, alias CBR Black Racing Concept Design. Anjing, keren. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, dari depan ini udah paling kelihatan banget itu body kitnya udah ganti ya. Body kitnya pakai punya Ucok MM Custom, mulai dari fairing depan, terus undercrowl, terus ke body belakang itu semua punya Ucok MM Custom. Thank you Bang Ucok udah bikinin fairing buat CBR facelift yang sekeren ini. Terus di atas ini juga Bang Ucok ngasih apa namanya nih, windshield yang jenong dan clear. Ini buat aerodinamis bagus banget dan visibilitas untuk pengendaranya juga jadi makin bagus. Untuk spesifikasi fairingnya sendiri, ini punya bahan fiber. Jadi enteng banget seperti yang gue bilang di video sebelumnya. Dan dia untuk dari segi aerodinamisnya juga ini aerodinamisnya bagus sekali. Bisa dilihat dari dia tuh bentuknya mengalir gitu loh. Flawless. Terus juga lancip-lancip di belakang. Jadi nggak ada hambatan udara yang sangat mengganggu. Kita turun ke area kaki-kaki depan. Di area kaki-kaki depan ini seperti yang bisa kalian lihat, spakboard juga tadi bawaan dari Ucok ya. Ban depan menggunakan ban botak mereknya IRC Fasti One dengan ukuran 110/70. Ini ban khusus buat balap ya guys. Gua nggak rekomendasiin ban ini buat dipakai harian karena ini cukup licin kalau hujan. Kalau kondisi aspalnya basah nih cukup licin. Ban ini membalut velg original gua yang belum gua ganti. Dan ada juga disc brake original, kaliper pun original, shock breaker pun original. Anjir, apa balap-balapnya ini original semua. Tapi di sini ada brake hose atau selang rem yang udah cukup racing ya, mereknya TDR. Nah, kalian jangan salah, tapi shock breaker standar ini itu tidak sepenuhnya standar karena telah disentuh oleh Semarang Shock. Nah, dia itu Semarang Shock itu bertugas buat ngeribon shock breaker gua supaya shock breaker gua jauh lebih enak dipakai buat balapan. Shock breaker ini jadi jauh lebih keras, ribbonnya jadi main, terus ya segala macam lah. Jadi shock breaker ini udah cocok banget dipakai buat sentul gede. Tapi kalau kalian pakai di jalan raya, nih shock breaker kerasnya naujubillah. Mantap dah pokoknya. Terus kita masuk ke area kokpit. Nah, di area kokpit ini nggak banyak sih yang gue ganti. Salah. Maksudnya nggak banyak yang nggak gue ganti, hampir semuanya gue ganti. Di sini yang nggak gue ganti cuma ada speedometer, segitiga, switch kiri, sama handle kopling. Sisanya gue ganti semua. Mulai dari ini, ada master rem depan gue ganti pakai merek KTC. Dia KTC yang tipe small dengan reservoir yang terpisah. Terus di sini juga ada gas spontan, mereknya tidak terkenal. Dan ada hand grip buatannya Domino yang gue yakin ini pasti palsu. Ini juga mau gue ganti karena gripnya ini keras gitu cuy, nggak enak deh pokoknya dipakai buat riding. Nggak tahu kalau buat dipakai balap ya, cuman ini kurang enak menurut gua. Terus di sini ada stang Bipro. Stang Bipro ini kalian bisa lihat penjelasannya di video atas. Gue udah pernah bikin unboxingnya. Stang Bipro ini stang Bipro hitam kanan kiri. Terus di sebelah kiri ini ya tadi gue bilang switch sama handle koplingnya masih standar. Kita mundur ke belakang, tangkinya ini juga masih tangki standar besi. Dan dia cuman gua wrapping pakai stiker yang hitam doff kasar supaya senada sama warna bodinya. Terus kita mundur ke belakang, di sini ada jok yang standar. Cuman nih harusnya kulitnya mau gue ganti jadi kulit yang lebih kasar supaya dia grip ke pantat guanya jauh lebih bagus. Cuman belum sempet. Selanjutnya kita mundur ke belakang, di sini ada jok belakang yang tidak ada. Ini adalah bodi belakang bawaan Ucok juga. Dia bentuknya lancip banget ya. Sangat racing sekali. Dan dia nggak ada jok belakang sama sekali, bener-bener nggak bisa dipakein jok belakang. Jadi body kit ini nggak cocok buat kalian yang pacaran pakai motor. Makanya pacarannya pakai mobil.
Sekarang kita turun ke bawah. Nah, di bagian bawah sini seperti yang bisa kalian lihat ya, rear set atau step racing ini itu adalah step yang sama digunakan di bunga V1. Cuman bedanya di bunga V1 warnanya emas, di sini warnanya hitam. Ini gue cat doang. Ini step yang bakal gue ganti juga nanti, cuman belum sempet. Gue pengen pakai step bikinan supaya lebih presisi di badan gue, di kaki gue. Ukuran-ukurannya segala macamnya biar lebih enak aja gitu. Nah, dari step ini yang sering banget ganti itu adalah si ini nih, injekannya nih. Kenapa ini sering banget ganti? Karena ini biasanya yang paling sering patah, paling sering bengkok, paling sering nyentuh aspal tuh ini. Dan kalian harus sedia ini yang banyak gitu loh. Jadi kalau amit-amit ini kalian patah, ini kalian hancur, ya kalian punya backup-annya lah buat ganti. Dia tinggal dibaut doang kok dari ujung. Terus di sini juga master rem belakang masih standar punya Honda. Cuman di sini gue tempelin reservoir HRC KW alias bikinan-bikinan ini. Ini reservoir yang cukup racing look, cuman bukan merek HRC karena merek HRC yang cukup mahal. Terus juga ada brake hose dari TDR sama seperti yang di depan. Nah, kalau kalian lihat ya, dari sini tuh kelihatan shock breakernya masih warna merah. Belum berubah jadi warna kuning karena duitnya belum ada. Tapi itu juga udah sentuhan Semarang Shock. Jadi ribbonnya lebih dapet, terus feel buat corneringnya tuh lebih dapet. Jadi lebih jos banget deh. Thank you ya Semarang Shock. Kita pindah ke area knalpot. Di sini ada pegangan knalpot made by WRC juga. Knalpot gue juga made by WRC. Thank you WRC. Terus di bagian bawah sini kalian bisa lihat di sini ada grafir tulisannya Si Bunga. Ini keren banget sih. Kalau kalian beli knalpot di WRC biasanya dibikinin ini nih, grafir seperti ini. Nah, knalpot WRC ini gue pakai tipe yang oval. Untuk spesifikasi panjang dan ukuran segala macamnya kalian bisa japri gue aja. Siapa tahu gue mau ngasih. Dan kita akan pindah ke sektor kaki-kaki bagian belakang. Nah, untuk kaki-kaki bagian belakang ini sama seperti yang di depan, gue menggunakan ban botak. Ya, ban botak ini sangat botak ya. Dengan spesifikasi ukuran di belakang itu 130/70 ring 17. Velgnya sendiri gue masih pakai velg standar, cuman warnanya pink. Bekas versi Blackpink yang sebelumnya, bekas bunga V2. Terus untuk gear set gue menggunakan gear setnya Triple S dengan ukuran depan itu 14, belakang 44. Ketebalannya itu 415. Nah, kalian bisa cek juga ini unboxingnya ada di video Bipro yang tadi. Kalian cek dulu aja. Siapa tahu berminat. Gitu. Terus di sini juga step belakangnya sama seperti yang di samping. Dan ini uniknya ya. Tuh. Kalau kalian perhatiin ininya ada di atas. Ini kalau gue gerakin nih, nah, coba kalian analisa deh, kira-kira bedanya gimana sama yang punya kalian. Ini gue menggunakan namanya GP Shift, alias shifter yang kebalik. Jadi kalau biasanya kalian gigi satu tuh kan diinjak ke bawah. Nah, ini kalau gue gigi satunya dicongkel ke atas. Kalau kalian gigi dua itu kan dicongkel ke atas. Kalau gue gigi 2 dan 3 dan seterusnya, itu harus diinjak ke bawah gitu. Itu yang namanya GP Shift guys. Keren kan? Nah, untuk mesinnya sendiri ini masih menggunakan mesinnya Bunga V2 alias mesin standar yang baru gue beli waktu itu. Dan kenapa gue nggak menggunakan mesin Bunga V1? Ada beberapa alasan. Yang pertama karena mesin Bunga V1 masih ada di BMS, gue belum sempat ngambil. Dan gue mau mempertajam skill gue aja di mesin standar. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu gue pakai mesin balap Bunga V1, itu gue bakal jauh lebih jago lagi gitu. Sekarang kita cek sound dulu aja deh. Gue udah ngap. Nah, ini gue juga pakai speedometer CBR facelift yang kedua. Jadi dia backlightnya warna hitam bukan warna putih. Kita cek sound dulu aja ya. Kayak gitulah suaranya kira-kira. Gue matiin aja takut dimarahin tetangga. Itu dia suara si Bunga dengan knalpot WRC yang oval. Dan sekarang untuk terakhiran kita bakal bahas tentang liverynya si Bunga nih.
Kenapa gue nulisnya masih butuh sponsor? Nah, jadi waktu itu, waktu gue menang, waktu gue podium 3, itu gue menggunakan livery seperti ini, mirip seperti ini. Cuman dia tulisannya cuman butuh sponsor aja. Nah, fotonya kayak gini. Nah, dengan livery itu waktu itu gue bisa naik ke podium, dan gue berharap dengan livery ini juga gue bisa naik ke podium lagi gitu. Amin, doain ya guys. Oke, mungkin segitu aja review gue dari si Bunga alias CBR 150 Racing Concept Design. Apa sih tadi gue ngomongnya? CBR 150 Black Racing Concept Design, anjir. Nah, dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan buat hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel gue guys kalau kalian belum subscribe, karena bakal banyak konten-konten tentang si Bunga nih. Belum lagi nanti konten kalau gue balap, konten kalau gue latihan, ya sebagai macamnya lah. Biar kalian gak ketinggalan, subscribe dan aktifin notifikasinya. Nah, gue juga pengen tahu nih, apa yang kalian suka dari si Bunga, tolong komentar di bawah, oke? Jangan lupa like and share video ini ke teman-teman kalian, para pembalap, para pencinta motor-motor kenceng, supaya si Bunga jadi makin viral, supaya channel gue makin berkembang, dan kita semua bahagia. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Thank you semuanya yang udah nonton. See you next video guys. Ada Siro. Hai Siro. And bye-bye.